Time, hai, selamat datang kembali di Kedai Temu Ramah Kopi. Kali ini di episode kelima. Seperti biasa, kedai sudah dibuka kembali dan kita bersiap-siap menyambut para tamu nih. Kira-kira siapa tamu hari ini? Itu namanya. Yes, ada namanya di sini nih. Orangnya sudah nunggu nih. Tapi sebelum orangnya masuk nih, gue pengen cerita sedikit nih. Kali ini kedatangan tamu kita seseorang yang tahun 2016 awal tuh sempat ngajarin saya sih. Saya ikut kelasnya dia, saya diajarin steam susu. Tapi dia takut ngajarin saya bikin latte art. Ngajarin Fahri bikin latte art gimana nih? Dia takut sendiri tuh pasti pacar Santa. Mari kita sambut Bapak Isman. Heboh sendiri lah, weh. Apa kabar, Man? Baik. Kali ini kopinya sponsor dari lu nih. Gue seduhin nih. Biar iklan. Iya. Saya something, ya Allah, butuh apa sih saya something iklan mah? Biar iklan. Udah terkenal. Man, lu kok jadi kaku, Man? Gugup lu ya depan kamera ya? Be aja, Ri. Lagi sibuk apa, Man? Apa ya? Di kopi. Mentok olahraga aja nih gue. Kok mentok? Bingung mau ngapain di kopi. Emang lu udah ngapain aja di kopi? Nah, ngapa-ngapain sih, nggak penting juga. Ini nih yang susah nih, tamunya begini nih, pusing kepala gua nih nguliknya nih. Yang penting cari duit. Emang di kopi cuan, Man? Serius nih gua nanya nih. Ya enggak sih. Dikit. Lu kan di Say Something itu dari tahun berapa sih? Gua lupa. 2015. 2015. November 2015. Wah, anjing hafal banget lu, iyalah Iya. owner anjing. Besok nih ulang tahun. Ada acara nih? Nggak tahu, pelit gua nggak mau gua ada salah. Emang Say Something dari 2000 berapa? 15? Iya. 15. Salah dong. Berapa? 2000 berapa sih? Gua lupa deh. Lu pokoknya gue ingetnya kompetisi. Iya. Itu udah bawa nama Say Something, tapi Say Something-nya belum buka. Bener 2015. Yang ini kan, yang Yang nama gue dicoret. gua gak ikutan. Emang waktu itu nama lu dicoret ya? Nggak liatnya, gitu kan. Nggak tahu lah. Lu masuk 12 besar kan waktu itu IBC kan? Ya, jadi Terus akhirnya nggak masuk. tadinya masuk. Oh, tadinya masuk. Gue siap-siap mau makan Indomie ya kan. Besok kan nggak ada, hilang. Coret kan, ya udahlah. Itu kompetisi keberapa lu tuh? Kedua deh kayaknya kalau nggak salah. Tapi Kedua belum. tuh, tapi ya kedua. Tapi belum main susu kan? Belum. Kedua, ketiga gue baru. Berarti 2016. 2018 baru. Baru lu main susu. Iya. Itu Say Something- prototype-nya. Say Something dibentuk pas 2015. 15 akhir. Iya. Itu lu November. sendiri apa ada partner sih? Maldo berdua. Sama Aldo berdua. Itu toko pertama lu di Meruya. Meruya. Sekarang berapa toko kok boleh tahu? Meruya, Kemang, tunggu kita dulu nih. Meruya, Kemang, Alsut, sama Citra. Kemang, Meruya, Alsut Alsut, sama Citra. Citra apa? Citra Garden Citra Jakarta Barat juga. Baru buka? Baru, hari ini baru buka. Sekarang tanggal Hari ini? 11. Lalu kenapa nggak datang ke acara sana? Kan mana udah siap-siap. Kan gue mau ngadain podcast nih. Podcast YouTube Fahri Close the Door. Man, lu kan lagi pandemi nih, kok buka cabang sih anjing? Udah telanjur Fahri. Udah terlanjur gimana? Enggak, maksud gua kan yang lain tuh pada kesusahan ya. Bahkan ada yang cabangnya tutup. Ini banyak banget ya pertanyaan kayak gitu ya. Orang lagi udah telanjur Berarti nih. duit lu tuh nggak habis-habis dong. Lagi bikin, terus pandemi. Masa gue nggak terusin? Oh, berarti memang sebelum pandemi udah ada tuh. Udah ada. Oh. Sama itu kalau lihat di Kemang, jadi kayak lapangan bola. Maksudnya? Jadi dilebarin. Oh Ya kan? iya. Itu kan juga pas Toko samping lu jebol. iya, Lu itu usir kan tuh. awalnya iya pas abis. Gila lu diusir sembarangan lu Fahri. Enggak hilang ya gue nih. Terus. Enggak, udah kayak digedein dia habis sewa ya udah gue gedein. Pandemi. Masa lu nggak diterusin, sayang lah. Tapi usaha lu selain Say Something apaan, Man? Ngajar udah DBCD. Ngajar doang. Ngajar sama itu apa? Fotografer CC. Fotografer. Lu Kayak ada satu brand lah udah 5 tahun juga gua. Lah, Hampir yang- 5 tahun. Yang itu yang sering lu posting-posting persusuan tuh apaan? Oh, itu kontrak Ambasador. ambasador. Kok bisa sih? Ya nggak tahu mungkin kali. Emang lu tertarik Mengingat- bang? Mengingat waktu itu susu lagi booming kan di industri. Emang sekarang udah kopi. nggak booming?
Ya nggak tahu gue juga, gue nggak mau update nih sekarang nih. Tapi kenapa, nah kalau kita hubungin ya, kenapa lu interestnya ke susu? Awalnya kenapa? Karena kan banyak ngulik kopi ya, gitu kan. Terus padahal bahan krusial penting juga kan susu. Enggak, maksud gua kan, nih ada filter nih. Ya itu udah orang-orang aja gitu kan. Kopi doang ya kan, banyak nih semua. Lu dapat ide pertama kali dari mana sih? Enggak, nah ide awal pertama kali kenapa gue ngulik susu ya waktu itu ya. Nih ya nih, gue nanya balik sama lo, nggak tahu mungkin sama semua orang deh. Gue sering nanya ini ke setiap orang kalau lagi kelas nih biasanya. Gue nanya kayak, kalau kopi lo nggak enak, lo pesen kopi nih. Kopi lo nggak enak, siapa yang disalahin? Jawabannya apa coba? Barista. Nah, bener gak lo? Harusnya apa? Bener kan? Enggak, satu sisi juga gue nggak mau disalahin juga kalau sebagai barista kan. Kalau kopinya nggak enak, yang disalahin barista. Nah pertanyaan gue adalah, emang baristanya nggak bisa nyeduh? Emang dia nggak tahu knowledge dasar? Kayak nggak mungkin. Ya pasti mereka udah punya kalibrasi dan sebagainya. Kalau dasar-dasar mah kayak berapa gram bikin espresso, terus berapa detik, berapa mili, gitu-gitu loh. Terus yang lebih lucu lagi, kalau lo pesenannya kopi susu, nah cappuccino gitu? Ya apalah pokoknya kopi susu lah. Sebelum ada es kopi susu kan ada latte, cappuccino, sebagainya. Terus? Gitu. Ya logikanya misalkan, ini gelas nih gue pinjem nih. Ini gelas. Segini gini ya. Espresso-nya berapa mili? 30. Nah sisanya apa? Susu. Lo lihat kebanyakan mana? Susu. Nah. Terus? Sirup aja kalau kebanyakan air enak gak? Kagak. Nah ya udah. Jadi makanya lu buat susu yang iya, kenapa orang nggak kepikiran? Akhirnya kepikiran. Nah, lu susu juga penting deh, gitu biar baristanya nggak disalahin. Lu dapet gitu itu dari mana? Ya itu udah denger komplain aja kadang gua kalau nongkrong. Kasian aja Ri, maksud gua. Gitu maksud gua kayak udah jago-jago kali. Maksud gua kayak gini, kayak umpamanya kan lu nih, gua kayaknya susu penting nih. Iya penting. Market paling gede apa coba? Cappuccino. Ya udah, pokoknya nggak usah cappuccino, maksudnya es kopi susu lah. Paling gede tuh. Tapi kan lu nggak main es kopi susu, man. Main gila lu, duit itu. Iya sih sekarang. Tapi ide awalnya lu ngulik itu kayak lu bikin susu yang model aneh-aneh. Itu mah lama, itu mah prosesnya panjang banget lah. Ya ceritain dong, kan itu fungsi podcast ini aja. Itu lama. Maksudnya intinya dari situ. Terus akhirnya gua beli nih kayak semua brand gitu. Maksudnya kan orang nggak notice, maksudnya kayak ternyata rasanya juga beda walaupun sebenarnya sumbernya kayak sapi deh gitu. Rasanya beda gitu walaupun sebenarnya brandnya beda-beda. Gue pikir kan di otak gue ya udah dari sapi, ya udah rasanya begitu gitu loh. Akhirnya? Nah berarti pikir orang kayaknya kepikiran ke sini gitu loh. Nah akhirnya mulai didalemin lagi. Akhirnya gue cari tahu nih kalau kopi kan punya varietas sampai jadi pohon tuh pokoknya kan. Ya, abis itu Rubiaceae. Ya Rubiaceae ya, lah. Gitulah pokoknya. Pak Anjang. Nah sapi ternyata punya varietas juga. Versi gue, iya. Terus gitu. Tapi untung nggak sebanyak kopi. Mati lah gue ya kan. Gitu, kayak cuma 8 sih sampai yang terakhir gue belajar tuh cuma 8. Gitu. Nah, 8-8-nya itu beda ternyata. 8 varietas sapi ini nih. Ya, 8 jenis lah apalah pokoknya. Gitu. Isman kayaknya nih beda. Mas Yudis. Isman kayaknya kita harus bayar dulu nih supaya dia buka rahasianya di susah banget. Banyak banget rahasianya kayaknya nih. Gitu terus beda. Ya udah akhirnya dimulai dari situ. Akhirnya ya browsing dulu nih tipe sapi nih baru samperin yang ada gitu-gitulah. Kok kepikiran browsing tipe-tipe sapi anjing? Iya random aja anjir teh. Nggak, soalnya kan kalau baris-barisnya tuh paling kita coba merek Cimory gitu. Ini nggak ada sponsor ya? Iya. Kita coba merek Greenfield. Iya. Atau kita coba merek apa yang Bapak brand ambassador itu? Sebutin aja. Milk Life. Oh, Milk Life. Udah mau habis jangan sebutin. Kan masih lama. Mau cari merek lain lah. Tapi kan itu barista-barista kan kalau ya kayak gue nih, kita beli alat ini. Lu langsung ke sapinya. Iya, maksudnya gue baca-baca dulu kayak faktornya banyak banget. Kayak misalkan makan aja ngaruh hasilnya, terus cara perah juga ngaruh. Tapi emang bener. Yang lu ulik pertama kali apa? Dari susu itu, dari sapinya kah atau dari pengolahan? Moodnya, pengolahan sebenarnya sama mood sapi yang gue liatin. Gua kan lulusan psikologi nih, bukan lulusan peternakan nih. Emang mood sapi itu gimana ngaturnya? Nah, itu gue juga aneh. Maksud gue kayak, ini goblok ya gue sampai kayak gini gitu kan. Nih YouTube kan masih bodo amat lah ya. Ngomong goblok ya. Gak apa-apa ya, gue ngomong bangsat juga gak apa-apa ya. Terus udah takut itu ya udah terus. Jadi kalau kayak misalkan lo perahnya pagi-pagi banget,
Susunya tuh kayak encer banget gitu loh, Ri. Kalau nggak enak, bau banget. Kalau pagi-pagi. Merasnya pagi. Iya, ibaratnya gini deh. Kan biasanya kalau peras pagi tuh kayak sekitar jam 5-an lah, 5-an atau jam 6. Nah, ini ibarat kalau gue mengibaratkan orang nih ya. Kayak lo mau bangun siang, lo disuruh bangun pagi, bete gak? Iya, kaget. Nah, itu. Nah, tapi ntar kalau lagi siangan dikit, nah susunya baru oke, gitu-gitu. Gue bilang, anjir faktornya banyak juga gitu kan. Gitu, jadi karena terlalu banyak, akhirnya gue cari prosesnya aja. Maksudnya kayak, oh sapi yang ini sebenarnya cocok buat coffee shop nih harusnya gitu. Terus buat masaknya segini-segini. Monggo, Man. Oke. Kopi lu loh. Iya. Kalau nggak enak, salahin roasternya ya. Lah, gue dong. Gimana, enak kan? Seduhan gue, men. Ya Allah. Lu mas reproklaim deh. Enak aja orang belum gua minum. Loh, seduhan gue. Enak. Lo juara deh gue tuh. Terus lanjut, Man. Sampai ngulik sapi tadi. Ya udah, ternyata hasilnya beda-beda. Kalau di aplikasi ke kopi ternyata emang beda, Ri. Gimana contohnya? Ya misalnya beda merek deh. Gitu kan, kayak beda-beda merek. Nah, itu pasti kopi lu beda deh. Yes. Ada yang mungkin dominannya creamy atau ada yang dominannya apa sih bahasa Jawa ya? Langu. Langu tuh apa ya? Buah sapi. Iya apa gitu, ada yang manis. Untung di depan kita orang Jawa semua nih. Iya, waktu itu gue dikasih tuh bahasa Langu, Langu apa nih gitu kan. Nah, terus ada yang flat, ada yang encer, gitu-gitu, beda-beda ternyata. Itu lu ngelakuin itu kerjasama dengan peternakan atau gimana? Enggak. Terus? Enggak, sampai akhirnya sekarang jadi ambassador juga kan mereka yang nyari. Ih, sombong anjing. Enggak, maksud gua kayak lu tahu itu beras pagi nggak enak, beras yang enak tuh lu nyobain langsung? Nyobain. Apa dari orangnya apa gimana gitu? Cobain. Apa memang sudah terdata gitu? Cobain. Mas ini kayak kopi kan, ini kopi enaknya kalau dipetik pas bulan purnama. Iya. Kalau ini ya kan kopi kan kayak ada kalau harus di di sun growth sama side growth kan beda kan, walaupun kopinya sama kan, kayak gitu-gitu. Gitu. Gue cobain juga, tapi emang gak enak amat sih kalau belum di apa-apain mah, bau gitu. Itu sapinya sapi mana itu yang lu coba tuh? Kalau yang yang familiar sebenarnya di Indonesia itu Friesian Holsteiner. Ini agak berat ya bahasanya, dari Belanda. Gak apa-apa, Man. Gue udah biasa gini bahasa berat lu. Bentuknya, bener. Warnanya hitam putih. Sapinya? Ya, yang kayak iklan-iklan ya? Nah itu tipenya Friesian Holstein dari Belanda. Itu paling bagus? Kasta paling tinggi lah buat produksi susu. Geisha lah ya? Nah, geisha lah itu istilahnya. Nah, ntar buat yang keju misalkan ada Jersey. Gitu. Terus ada Illawarra gitu-gitu. Banyak lah pokoknya. Yang buat kopi yang cocok yang mana menurut lu? Sebenarnya, kalau gue punya ide gila ya, kalau gue punya duit banyak nih ya, gue akan menggabungkan sapi. Siapa tahu ada investor kan habis denger. Gue akan menggabungkan sapi subtropis sama tropis yang kita punya jadi satu hybrid sapi gitu loh. Nah, itu buat Indonesia. Karena menurut gue kan, ya kan nggak ada keturunan sini. Emang kita punya sapi kayak gitu ya? Subtropis? Nggak ada ya? Nggak ada buat sapi perah. Kebanyakan dari luar. Gitu. Nah, gue pengennya gitu kayak sapi-sapi yang kita punya nih, misalnya sapi asli. Kita sapi misalkan Toraja gitu kan ada gitu kan. Nah, terus digabungin deh sama sapi luar negeri nih, dikawin silang misalkan gitu. Jadinya varietas sapi baru. Nah, kayak gitu. Akuin dong. Kepengennya. Duitnya nggak ada, gimana dong? Barangkali aja di sini ada yang denger ya kan? Amin, gue mah amin, Man. Sampai saat ini kan cuma bikin resepnya doang gitu, kayak formulanya yang cocok. Kalau gitu. Yang dulu gue sering denger tuh dari orang-orang, lu ngasih makannya khusus. Iya, memang butuh. Jadi ini di otak gue awalnya sapi makan apa sih, coba deh. Sapi makan rumput lah. Nah, iya sama kayak gue, kayak gitu, persis. Terus? Nggak jauh beda. Ternyata beda. Kalau misalkan lo terlalu piru-piru rumput gitu, dia itu akan mengganggu pencernaan. Ini agak gambling gitu, kayak, hah, masa sih gitu kan makannya rumput gitu. Ternyata pas gue belajar, dia tuh boleh makan kayak ya sebenarnya ya rumput juga lah, tapi dia harus punya tulang daun. Jadi tulang daun tuh kayak gini nih, tengahnya gini nih. Oke. Harus halus gitu, harus soft istilahnya. Kalau dia kasar misalkan makan ini, seratnya terlalu tinggi, terus dia perutnya nggak enak, sadis, gila gak lo? Itu ngaruh ke susu? Ngaruh ke produksi, ngaruh ke taste, gitu. Kita namanya zat lignin nih, zat tulang daun.
Anjing ribet banget. Gitu, akhirnya kasihlah yang soft. Tapi biasanya kalau enggak di mixing dulu, kayak difermentasi gitu biar soft. Gitu. Gue sampai bingung mau balas apa aja. Gitu. Ribet banget pembahasannya. Terus ada di negara di Eropa lah pokoknya, saking mungkin memang kayak itu kosnya gede ya. Itu kan kosnya gede. Makan biasa nih misalkan rumput biasa, dia ada sapinya di punggungnya tuh dibolongin. Oh, gue pernah lihat. Ya pasti pernah denger lah. Ada lubang besi gitu ya. Nah, itu buat masukin tangannya, ngambilin yang keras-keras gini. Oh, supaya yang masuk ke telan itu tuh nggak sampai ketelan. ya gitu. Itu agak kesian sih sebenarnya. Lu nggak mau lakuin itu di? Gila lu, gue langsung diserbu ini kali pencinta hewan anjir. Langsung diserbu SJW. Viral gue langsung anjir. Ya, Apa viral lu? Tapi kan kalau anjing lagi, kalau sapinya nggak merasa kenapa-kenapa. Ya tapi nggak li, namanya dibolongin ri. Gila lu kali. Ya kan? Gue ngeliatnya aja geli. Tapi yang lu lakuin di Indonesia apa aja selain ngubah si makanannya? Ya udah pokoknya pengennya intinya gimana sih buat sampai ke coffee shop gitu, emang cocok buat kopi gitu loh maksud gua. Cuma kan gamblingnya banyak banget ya, kayak kalau roasternya profilnya beda, susunya ntar beda lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus juga. Brand susu tuh tergantung roastingan yang lo pakai. Tapi kan kalau kita dengar istilah susu Isman, Gua nggak keluar susu Isman, anjir. susu Isman. Kalau gua memang bikinnya emang mau ngikutin apa yang kopinya aja gitu loh. Tapi nggak mungkin itu dipakai buat harian dong. Enggak sih. Kalau lu buat pakai harian kan gila aja lu anjing. Ada yang pakai harian. Apaan? Di coffee shop di Senopati. Pakai harian. Itu pakai harian. Oh, sama ABCD deh. Pakai harian. Itu produk gue yang Milk Way itu. Oh, Milk Way yang botol ya, tapi khusus. itu kan semua orang bisa bikin. Oh. Gitu. Ya nggak semua orang bisa bikin apaan tuh? Jadi nggak. Kalau bisa bikin lah ya, biar nggak ngerepotin gue gitu kan maksud gue. Nih Man, waktu lu keluarin apa merek lu tuh Milk Way apa Milk Way? Milk Way. Milk Way. Kan lu ngeluarin tuh Milk Way susu untuk ini, sampai dibeli teman gua kan di Semarang tuh sampai banyak banget. Sampai mau dikirim. Iya tuh ada yang pepe. 4 kali kayaknya dia sih. Nggak tahu pokoknya orang Semarang pepe deh. Pokoknya sampai dikirim, mau ada yang minta ke Samarinda, Kalimantan lah gitu-gitu. Ya gue sih nggak, cuma bilang nggak sanggup udah. Tapi kan habis itu banyak tuh yang produk-produk serupa coffee shop ya, lain yang nggak apa-apa, gue sih seneng aja, berarti bisa diikutin orang gitu loh. Ya, tapi kan asal gini, pokoknya kan itu caranya ada di botol itu kan bikinnya. Pokoknya kalau bisa bikinnya bener, karena yang waktu gue kejadian yang awal-awal kayak fresh distill, kali istilahnya fresh distill kan, itu pada sembarang sih gitu. Waktu itu kompetisi di Makassar, gue inget banget, gue lagi di depan terus ada juri-juri, terus si Mbak Mira ngomong, Isman itu susu siapa ya? Ada isinya, pas gue liat ada isinya, jadi dari beku itu dia mencoba untuk mencairkan buat ngambil si yang beratnya doang kan, tapi di jalan raya kan itu ngeracunin orang gitu maksud gue. Yang disalahin siapa coba? Kalau kita kan jurinya juga. Lu yang disalahin? Iya, maksud gue kan lo jangan angin-anginin, istilahnya angin-anginin ya, angin-anginin susu, apalagi kebuka kan bakteri bisa timbul dari udara. Gue kira yang ini, gue juga sempat dengar tuh yang dia ngeluarin susu malah kayak agar teplung. Banyak, karena ya itu tadi, jangan diangin-anginin di udara. Itu pasti kayak gitu, namanya patogenik organisme itu. Emang kayak yogurt kan? Iya, kayak fresh dessert angininnya gimana? Maksudnya supaya dia cair? Ya lah kan lo bisa di dalam chiller. Di dalam apa? Kulkas lah. Emang bisa? Kulkas murah paling kayak suhunya cuma 10 derajat, 11. Bisa. Oh, pasti cair ya? Iya. Nggak apa-apa lah, lu mau cepet-cepet, soalnya kan instan aja diseduh, anjir. Nggak, soalnya kan sempat tuh 2018 ya, yang habis Aga dapat nilai perfect kan. Itu lomba, bukan ice tapi ya, lomba-lomba lokal tuh yang di daerah-daerah. Itu yang ada baristanya tuh langsung pada nyobain jadi Isman KW. Cuma juri-juri tuh langsung pada marah, anjing gue inget banget tuh. Ini gara-gara Isman nih, gua hampir keracunan. Iya, kasihan tahu lu itu kan. Sih ngasih info setengah-setengahnya. Masuk kan kalau itu kan juga gua kasih tahu kalau mau bikin, gua kasih tahu kalau nanya. Makanya sekarang kalau bikin kan produk Milk Way sebenarnya produk PSBB. Jadi udahlah, kasih aja ditulis caranya gitu. Suhunya juga dikasih tahu. Cuman yang nggak gua kasih tahu adalah sumber gua beli di mana tuh susunya. Jadi mereka nyari susu sendiri nih. Waktu itu gue pernah ke Gap sama satu orang kopi pokoknya ya.
lagi ngambil di daerah, gue sebutin daerahnya, itu kan banyak tuh ya, di Jakarta Timur. Itu banyak sapi-sapi perah itulah gitu. Nah, lo cari datu suppliernya siapa. Tapi sekarang lo masih ngambil dari situ? Masih kadang. Wah ini orang yang denger langsung ke Jakarta Timur sih ya. Iya, nggak apa-apa, banyak kok. Jangan di Kampung Sumur lagi tempat lu. Enggak. Terus sama ini lagi bikin pengen dari susu jadi aja biar kayak orang-orang gitu. Susu jadi maksudnya? Iya, kayak kompetisi gitu. Gue lagi prototype nih. Oh jadi maksudnya beli merek tertentu tinggal dibuat sendiri gitu. Tapi susah ternyata. Kenapa? Nggak tahu, gue kemarin udah kebuang 18 liter. 18 liter jadinya cuma 1,5 liter. 18 liter ya. Anjing jauh banget. Itu pun kemarin langsung gua suruh cobain Miki, barangkali Miki mau pakai lagi gitu kan. Ntar Miki pakai nggak? Nggak tahu. Masih cobain Miki, mau cobain kayak gitu. Miki pas yang sama-sama gua di Boston, Miki pakai susu lu kan? Pakai. Itu dibawa sama teman-teman juga kan? Dibawa. Jadi Miki itu ke Boston dibawa dia sendiri. Aston. Banyaknya ada Mbak Mira. Mbak Mira sampai pakai kantong ASI aja supaya emang biar nggak ketahuan, Ri. Mbak Mira tuh sampai ngomong ini ASI buat anak saya di Amerika. Oh ya, anak lu di Jakarta, di Tebet, bukan di Amerika. Nah gitu biar aman sih setahu gue. Kan setahu gue nggak boleh lebih dari 2 liter dah. Tapi kan tapi kalau buat anak kecil boleh. Orang-orang itu kan ini apa ya? Titik balik lu kan terkenalnya susu lu tuh gara-gara agak kan? Iya, pas dibawa ke World. Iya, ke World. Nilainya sebenarnya yang pakai duluan itu Kiki. Gue ingat waktu dia juara 3, gue ingat lu, juara 3 regional barat tahun 2017. Pokoknya yang Yosi, Kevin, Kiki. Kok Kevin? Kevin. Ini yang Scores and Fine. Iya Kevin namanya. Oh iya Kevin. Kevin, Kiki. Itu pertama tuh Kiki. Itu masih kayak tiap hari basi itu. Itu gue pertama kali nyoba tuh, gue ke Merwi malam-malam kan. Ya, terus Kiki ini, lu suruh nyobain. Nih Ri, cobain cappuccino-nya Kiki kan, yang pakai susu gue gitu. Gue cobain. Wah, itu seumur hidup gue baru pertama kali gue minum cappuccino manis banget. Matangnya baru di Aga. Nah, gue juga pakai sebenarnya di 2018. Cuma kemarin kayak kompetisi kan kayak nggak ada serius-seriusnya ya. Mabora mulu ya kan. Jadi bagi yang belum tahu, 2018 Isman tanding 3 hari mabuk. Lu peringkat berapa? 5. Lu overtime peringkat 5. Terus ada 55 detik. Overtime 55 detik masih peringkat 5. Iya benar, 55 detik kan 1 menit di dis kan? Iya, 55 detik. Dan peringkat 5. Susu lu gue pikir gue udah 6 gitu kan. Karena ya udah 6. Ternyata si Fauzan. Namanya Ojan. Ojan gue bilang. Iya gue tadi salah nuang katanya. Oh gitu. Itu dalam hati Ojan dongkol. Itu kompetisi yang absurd, mungkin udahlah nggak ikut lagi. Lu mau bunuh diri kan tuh? Iya gue mau bunuh diri ya kan, mabok sial. Enggak lah. Terus ya setelah yang dibawa agak kan dapat nilainya 6. Gua nggak tahu penilaian barista. Mbak Mira waktu itu fotoin gua. Pokoknya paling yang rendah itu 5,5, sisanya semua full. 6 kan nilai tertingginya 6. Iya semuanya 6. Kalau nggak salah 6. Paling kecil 5,5. Semua jurinya 6. Terus sampai semua peserta yang lain kaget kan? Iya. Gua bilang kalau mau cobain ya cobain aja. Tapi tahun depannya udah jadi biasa aja. Iya. Jadi kayak upgrade gitu ya. Hah? Kayak nge-upgrade gitu kali ya? Ya maksudnya jadi kayak semua orang akhirnya melakukan hal yang sama kan. Jadinya kayak nggak ada lagi tuh yang dapat nilai 6 tuh. Iya. Ya udah akhirnya udahlah. Ini lagi mau bikin lagi lah, pokoknya gue lagi gimana caranya pengen bikin dari susu jadi gitu. Atau enggak ya benar-benar bikin lagi di brand lain gitu misalkan. Misalkan brand yang ini buat roastingan apa. Kalau brand ini kan buat roastingan gua. Iya kan? Mungkin kalau buat brand lain pakai roastingan apa, misalkan kayak medium, dark gitu loh. Jadi masing-masing tuh udah ada petnya gitu loh. Wah, ini udah kayak filter aja. Gitu. Jadi kayak apapun brand Indo sih kalau bisa. Kayak filter kan ada buat kertas buat light roast, kertas buat medium, iya, kertas buat dark. Iya, gitu Ri, gitu. Kalau yang sekarang kan emang di gue buat kopi gue gitu kan. Buat roastingan yang macam-macam kopi kayak gue gitu loh. Tapi pengen lagi yang bikin misalkan yang dark roast Italian gitu. Jadi orang udah tahu gitu loh, nggak harus kayak pilih gitu kan. Selama ini kan kita kalau nih yang gue masih nggak berubah dari orang adalah lo bikin coffee shop, cari tempat segede mungkin kan. Terus interior, arsitek bagus supaya tempat di mana aja foto gitu kan, penting itu kan. Terus
cari mesin kopi mahal, grinder gitu. Tapi kan susunya nggak pernah lo cari, biasanya by brand gitu loh. Ya susu kan biasanya ngikut dari sales. Iya, gitu. Kecuali memang lo mau samain susu yang lo pakai roastingannya. Salah satu jalannya sih sebenarnya. Biar kita nggak banyak pilih ya. Nah Man, kalau mamanya ada orang nih datang ke lu nih, kayak gua nih umpama, Man, gua mau kompetisi Man. Gua bikinin susu dong, lu terima nggak? Terima, siapapun gue terima. Mama tiba-tiba dari Kalimantan kan banyak orang kaya nih. Datang daerah lu ya, gue pengen situ tuh, gimana? Datang ke Jakarta kan. Bapak Isman, saya dari Kalimantan mau mau ikut IBC. Klien terbesar gue yang pakai Milkway full daily itu dari Kalimantan loh. Gue baru inget. Bener, tapi tinggalnya di Jakarta. Kayaknya gue Kalimantan gue doang yang kayaknya nggak tahu. Iya Kalimantan deh, bener Kalimantan. Banyak ya? Iya. Klien Say Something yang full kagak pakai fresh milk biasa yang orang-orang itu tuh full pakai Milkway. Tapi harga naik gak sih kalau pakai susu? Pastilah. Mama cappuccino standarnya berapa sih harganya sekarang, Bro? Gua nggak tahu. Gua nggak pernah. 35.000 kali. 35.000 kalau pakai susu lu. Ya lu hitung aja kalau gue jualnya seliter 100.000. Berarti kan Anjing, costnya 20.000. Susu apaan, Cok? Gitu. Berarti 50.000 ya? Bisa ada yang 100, ada yang itu. Ya Allah, Man. Cuman abis itu aja jualnya 25.000. Hitungnya gue juga bingung. Gitu. 1 liter 100.000. Yang khusus yang lu kalau 45.000 mungkin masih oke kali. Soalnya yang pakai full Milkway ini 45.000. Itu orang nggak nyari duit. Ya lo tau lah, kayaknya nggak nyari duit kan. Lo tau sendiri itu siapa? Ya Sultan Kalimantan memang gitu. gila-gila sih. Ya kan 45.000 gitu. Lu selain garap susu garap apa lagi, Man? Nggak tahu. Lah itu kemarin yang ya itu lagi bikin aja yang dari susu jadi. Susah, tapi lagi nggak mood aja nih. Tapi gua penasaran deh. Lu kan ntar tiba-tiba kemarin kan kasih ke Miki ya. Suruh cobain. Ya nggak tahu mau atau enggak. Ternyata mau. Terus lagi nggak mood, gue bingung kan. Nah, kalau dulu Man, sebelum lu main susu-susuan kan lu sempat main pasca panen tuh. Masih main gak sih? Masih. Kalau masih. Tapi gue kebanyakan kayak Say Something nih, gue pengennya tuh sama petani yang nggak gitu banyak orang pakai. Kayak yang nggak famous lah istilahnya. Soalnya kan dulu lu sempat punya kopi namanya Java Volcano, gue sebut aja nih. Tuh dulu Java Volcano tuh sering gue sebar ke teman-teman gue. Banyak kan masih. Pakai kompetisi, menang mulu. Sekarang udah mulai hilang tuh kopi itu. Itu baru ada lagi. Kan muncul ini nih. Gua nggak tahu namanya Java Clementine nih, baru menang di Samarinda kemarin. Ini juga garapan lu apa enggak? Iya. Gitu. Jadi lu dikit-dikit aja. Lu tuh mau ngarah kemana sih? Duit. Ya gua salah tanya. Tuh garis merah tuh. Duit. Duit. Kalau enak, laku jadi duit. Gitu. Tapi emang kopi ngasilin duit banget buat lu? Ya dikit lah. Lu mau pakai tisu kan? Dikit lah. Kayaknya lu keringetan. Ya, dikit lah. Aduh. Apa? Dikit. Tapi lu mau tetap di kopi? Ya nggak apa-apa. Ya nggak, maksudnya yang bikin lu bertahan di kopi apa? Seru aja. Serunya apa? Kalau boleh tahu? Gak kan, gua baru pengen bikin kedai nih. Siapa tahu gua dapat motivasi dari lu gitu. Apa ya serunya? Lu udah berapa tahun sih di kopi hitungannya berarti? Dari Wang Pipin buka. 2012. Di Gandaria itu berapa ya? Coba anak lama. Wang Pipin buka, iya. 2012. Iya di situ. Wang Pipin buka kan yang ada lomba Aeropress kan? Gua pernah baca berita sih, gua kan baru masuk kopi 2012. Iya dari situ lah, tuh awal-awal agak serius tuh. Baru-baru mau serius gitu. Tapi udah di kopi gitu loh. Dulu kerja bareng Aga kan? Iya itu di Mrs.ville. Jualan kue gua. Lu Dante? Kan udah nggak ada. Iya sebelum Dante, terus Aga resign, gua nggak di Dante. Gitu. Lu sempat di banyak tempat kan nih? Banyak. Habis Dante tuh gua di mana nih? Dante, Mrs.ville. Oh tempat hipster Pangpol. Sebelum Pangpol banyak kayak sekarang. Apaan? Mangia namanya. Oh, Mangia. Wah, tuh nggak ada lawan tuh. Sebelahnya Harga ya kan dulu? Iya. Tapi sebelum ada. Sebelum ada, pokoknya tuh hipster banget dah, se-selatan, hancur, ya kan? Mangia, rame banget. Sabang? Sabang. Oh, Saudagar. Saudagar kopi. Sabang nama tempatnya. Iya, Saudagar kopi pernah sama Mbak Devi. Itu juga enak. Gue suka.
gitu. Baru lu bikin sendiri sampai sekarang ya? Iya. Man, gua serius nih mau nanya nih. Tapi harus lu jawab. Iya, coba jawab. Lu kalau sama orang kok ngeri banget, Man? Maksudnya? Kayak kalau ngomong tuh to the point gitu. Lah, Entah sama barista lu, entah sama nih orang ya, baru. gue Nih. paling gak suka Ya. diomongin di belakang kalau gua. Gak, soalnya kan gini nih. Kalau gue nih, kalau nggak suka mending langsung ngomong. Nah, mungkin ya, dan kan lo udah pasti tahu gue kan, Iya. makanya lo bisa ngomong gitu. Nah, kayak teman-teman deket gue pasti tahu. Gue kalau nggak suka gue ngomong depan. Gue tuh nggak bisa ngumpetin kalau gue tuh nggak suka sama orang, Ri. Serius? Susah. Lu kan nggak masuk. Gua tuh kan sering. Mending gue nggak usah temenan gitu loh. Maksud gue kayak lu nih. Kadang-kadang lu ketemu orang entah itu baru kenalan sama lu tapi ngomongin kopi gitu. Terus lu kayaknya nggak seret, lu langsung ngomong gitu loh. Iya. Kalau gua kan kayak gua masih malu-malu tuh, Man. Masih iya, Iya. Mas, iya gitu. Kalau lu Iya. langsung Tapi kalau apa ya, kayak istilahnya anak sekarang apa sih? Pendekar. Waduh. Maksud gue orang gue aja masih belajar gitu loh. Maksud gue kayak itu gue kalau nggak suka gue ngomong langsung. Biarin maksudnya orang itu nanti benci sama gue atau enggak. Yang penting kan lu jangan kayak gitu kan. Sama anak gue. Lu lihat kalau gue marahin anak gue pasti lu pernah lihat. Gua ya kan? Gua kan ini pas kalau kompetisi kan gue sering ke something kan. Maksudnya sering ngeliat anak-anak latihan atau enggak gue numpang latihan di tempat lu kan. Gua Iya. tuh sering ngeliat kayak anjing kalau lu tuh ngelatih anak-anak lu tuh lu bisa nggak sih? Wah, sampah lu. Bisa dong anjing Isman ngeri Iya. banget. Karena menurut gue gini, kompetisi itu selain apa ya? Mungkin selain di luar piala ya. Maksud gue kan yang lo harus siap banget kan mentalnya gitu loh, Ri. Kalau lo mentalnya jeblok, mau enak kayak apapun kopi lo. Tapi kan nggak semua orang kan bisa Iya, terima makanya gue gitu. bilang. Kan gue kalau hire nggak mau banyak-banyak. Gue cuma bilang, gue nggak muluk-muluk dia barista atau enggak. Terakhir yang gue sampai banyak yang repost gue cari barista, tapi yang gue cari yang bisa gue marahin. Itu doang kriterianya. Pantesan Yang kuat gue marahin gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Banyak kok yang nggak kuat itu udah keluar gitu, tapi alhamdulillah sih banyak yang kuat. Kan gue udah bilang. Kan ada tuh yang kayaknya lu marah-marahin, lu akhirnya kok cabut ya kan. Nggak apa-apa, yang penting kan dia ntar bener gitu. Gue yakin dia nggak dendam sama gue sih. Gue bilang ini baik. Masa gue marah? Ya, masa gue marah? Tiba-tiba gue marah. Kalau salah kan dia tuh gomelin. Yang bikin lu keras kayak gitu kenapa? Apa? Ke barista-barista lu? Nggak tahu, didikan kali. Didikan apa budaya apa lu pernah digituin juga pas waktu masih jadi barista? Enggak. Lu orang mana sih, Betawi? Betawi. Lu ngomong Bayu Betawi. Berarti efek dari orang Betawi kali? Mungkin ngomongnya keras kali ya. Kan orang Betawi belak-belakan nih. Iya. Nggak, masalahnya kan barista lu tuh ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, Iya. ada yang dari Bandung. Di Bandung aja kalau lu ngomong ya, terlalu keras kan orang kaget tuh. Iya. Kok ngomongnya to the point. Nah itu lu kan tiba-tiba langsung belak-belakan gitu. Tuh barista-barista lu nggak kaget apa? Kaget pasti, gue rasa mah awal-awal kaget buset gitu kan. Padahal kan gue sering ngomong kotor gitu kalau udah kesel. Iya kan? Gitu. Lu sama Ojan sama aja. Gila Iya. kan sama. Oh intinya kalau nggak ada salah sih pasti gue gak bakal marahin. Tapi kalau udah kayak berulang-ulang ya, waduh. Tapi lu sayang nggak sama barista-barista lu ya? Iyalah. Sayang gue. Soalnya gue lihat lu beberapa kali sering ngadain acara. Iya. Terus kayak kadang-kadang lu ngasih apa reward ya, kayak ngasih sepatunya sepatu mahal lagi. Nggak apa-apa, maksud gue kan warung kan rame juga dari mereka yang kerja gitu kadang. Gitu kan kadang sekarang gue paling ngerosting doang. Gitu. Lagi kata-kata yang QC. tadi dong. Apanya? Rame. Kadang kan rame, kadang dari mereka, dari si barista. Gitu. Soalnya nggak ada banyak owner yang nggak sadar itu. soalnya menurut gue sih kalau gue ya yang bikin rame kadang mereka. Gue sadar anak gue tuh pintar bergaul. Ya anak saya something. Iya, walaupun sebenarnya ya gue gue nggak salah pilih, maksudnya ya awal kan dari daerah gitu. Ya walaupun sebenarnya waktu dari daerah ke Jakarta dia bingung kan ya, ibarat tadi kayak gue bilang ini kayak ayam didongdang lo buka nih, langsung ngacir gitu kan. Gitu. Pas di daerah aja biasa aja nih, sampai Iya, Jakarta. Tapi gue bilang lo nggak apa-apa bandel maksud gue, tapi kalau kerja ya tetap kerja. Ah. Gitu, kayak misalnya jangan telat, terus jangan
jangan aneh-aneh lah di kerjaan kalau gue nggak mau marah-marah, gue bilang gitu. Seapapun lo kerja, pokoknya lo say hello aja sama orang gitu kan. Saya kayak misalkan mau kenal nggak kenal, mau ntar dicuekin, maksud gue ntar lo kan yang nyari duit, gue bilang gitu. Mau kopi lo nggak enak kalau lo baik hospitality-nya, kayak lo kan hospitality-nya tinggi, ya kan? Gue menerap itu, so kayak gue selalu bilang, udahlah mau enak gak enak, kopi kalau misalkan lo baik sama orang, gue rasa orang itu balik lagi tau, gue bilang gitu. Kan berarti nyari duit lo bukan gue, gitu. Makanya gue bilang, gue sering ngasih reward yang nyari duit lo, gitu. Gue cuma mengarahkan doang sama partner gue. Jadi kayak lu ngingetin kayak lu tuh sebagai barista, lu juga yang bikin rame sebenarnya kan? Iya. Kan kadang-kadang tuh ada yang barista tuh, gua gawe aja lah. Iya, kalau gue nggak mikirin yang lain gitu. Kayak contoh deh misalkan ya hampir semua outlet ya kayak Meruya sama Kemang deh yang udah lama gitu. Kayak di Meruya misalkan saking percayanya kan kalau pagi suka sendiri. Lu kan kalau pagi suka mopup kan habis ngopi. Nah, lu masa bisa tahan? Ya kan? Lo harus buang itu dulu. Yeah. Nah, kadang kalau ada customer reguler, dia yang jagain. Gitu. Kadang dia yang bilang, mau jagain maksudnya kayak ala ada tamu bentar mas, itunya lagi ke toilet gitu-gitu. Gara-gara itu banyak customer reguler ya di something ya. Iya, terus di Kemang juga gitu. Kayak misalkan konsepnya kan ada anak bulu kan. Kadang mas nitip ya anak bulunya, terus ibunya ke toilet gitu. Ya percaya aja. Pokoknya gue nggak mau kayak nyari lowongan kayak macem-macem butuh barista jago bla bla, nggak mau gue. Yang bisa gue marahin ya, yang nggak sakit hati nih ya. Itu paling penting Ri. Yeah. Terus kalau mau ditempatin di Kemang, lo harus berani yang namanya anak bulu dah. Pokoknya gue nggak peduli dia bisa atau enggak, mendingan gue yang didik dari awal sampai bisa. Nggak apa-apa kan itu investasi kan sebenarnya. Jadi kalau mau jadi barista di Sesamling itu apa? Kuat dimarahin, gak sakit hati. Iya. Kalau di Kemang harus suka kucing atau enggak anjing gitu ya. Udah gitu pokoknya. Punya ilmu nggak punya ilmu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mending pelan-pelan aja. Hitung-hitung investasi. Kan kalau keluar kan dia juga pasti deh, kalau keluar pasti lo dari mana belajarnya kayak gitu-gitu. Kan jadi bangga juga. Anak pun juga banyak yang keluar masuk mana-mana. Keluar masuk mana-mana cepet. Ya alhamdulillah ya, maksud gue kayak masih di maintenance gitu, kayak masuk mana, gue bilang gitu kan, ini iya cepet nih bang, gara-gara lihat mana yang kayak terakhir nih, gara-gara ngelihat CV-nya dari Sesamling gitu, ya udah gitu kan. Sombong banget Sesamling anjing. Gitu ya, walaupun sebenarnya nggak terkenal banget. Terkenal lah, ini salah satu destinasi wisata. Bahaya kalau terkenal, tadi grebek. Man, gue pernah ngobrol sama salah satu barista lu. Dia bilang kalau sama Isman itu tuh yang penting nanya aja gitu. Maksudnya dalam artian tuh kayak ya kalau nggak tahu tanya aja, jangan diem. Iya. Emang lu bakal jawab kalau ditanya sama barista lu? Gue jawab, beneran gue jawab nih. Gue ngajarin orang itu yang tadi kalau anak baru doang yang nggak bisa apa-apa gitu. Emang tapi banyak yang nggak nanya nggak? Banyak nggak nanya. Kadang kalau nggak nanya nih, terus salah nih ya. Salah nih. Udah, lo tau dong. Gue udah nggak langsung flat lagi, nanjak nih kayak ditanjakan pokoknya. Kayak kemarin aja kan baru, gue tak ada aja lah pokoknya kayak gitu tiap hari gitu. Gue cuma bilang, makanya lo nanya, gue bilang gitu kan. Makanya lo nanya. Walaupun itu apa-apa nanya gitu kan. Walaupun itu basic. Iya. Udah kasih anak gue juga diem. Oh iya, kan gue udah bilang dari awal. Soalnya kan beberapa owner kan ada yang, udah lu belajar sendiri aja deh. Enggak, kalau gue nanya. Karena gini, menurut gue gitu. Kalau lo suruh orang itu belajar, kan ada orang moodnya beda-beda nih. Bener gak sih kayak lu belajar deh gitu kan, kayak orang mau sekolah aja anak kecil kadang masih nangis pagi-pagi. Ya kan moodnya beda, ntar belajar juga nggak enak. Nah mendingan kalau lu mau belajar lu nanya gitu, kalau bisa gue jawab, kalau nggak ya udah ntar kita belajar bareng-bareng gitu. Makanya gue bilang nanya aja, gue bilang gitu. Wah kalau nanya gue diem, kalau nggak nanya gue diem. Buat khusus yang kayak udah ngerti gitu lo mau upgrade segala macam, pasti gue jawab. Tapi kalau yang ya buat apa disimpan juga, maksudnya gue harus ada penerusnya gitu loh. Bener gak sih, kayak lu juga harus ada yang jago brewing siapa gitu. Ya enggak, siapa tahu kan tiba-tiba resep lu apa diambil gitu. Enggak, gue gak pernah takut. Karena tetap ada identitas ya. Iya, maksudnya ya udah mau bikin kayak apa juga tetap aja gitu. Orang industrinya, apalagi industri kopi, jualnya kopi sama-sama hitam. Iya. Pulaunya cuma berapa sih? Sumatera, Jawa, Kalimantan ada kopi nggak ya?
Nggak ada kan? Ada sedikit. Sulawesi, Papua, Bali, Flores, segitu doang. Ya mau ngapain juga? Mau ngapain? Gitu. Mending sama-sama bareng-bareng aja gitu. Bareng-bareng gitu kayak lu mau ngapain juga kayak kemarin terakhir ya nggak tahu lu denger apa yang gue bikin frozen proses itu loh yang dibekuin itu, yang diciwangi itu. Yang dimasukin freezer kan? Iya. Ya itu lumayan menurut gue ya udahlah. Ternyata sekarang banyak ikut kan. Iya bener. Sekarang itu udah mulai kayak aduh aneh juga. Ya walaupun awal-awal rasanya kayak ini ya. Kayak apa ya? Pedes gitu loh, kayak merica. Di aftertaste ya kan? Iya, waktu di itunya juga di tongnya juga kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kan banyak ya sekarang gitu. Karena menurut gue gini, selama proses itu belum ada aturannya ya, menurut gue nih ya, lo mau diapain kek, bodo amat. Gitu. Nah, kalau gitu nyambung deh yang lagi musim sekarang, yang artificial. Oh, yang di-infuse kan? Yang gue udah ngakuin itu di Ciwangi, pakai nanas. Iya sih, bener. Ya kan, udah lama lihatnya postingan gue tuh, udah lama banget. Tapi menurut itu sah-sah aja buat dijual atau di apa? Jual sah, kompetisi enggak menurut gue. Tapi Volta tuh banyak dipakai orang aja. Apa? Tapi banyak dipakai orang di kompetisi kan? Gue nggak tahu sih. Kalau itu kalau itu lo tanya yang lebih ahli. Tahu gue kayak itu nggak boleh deh. Kan lu masukin. Tapi kan lu pakai bakterinya doang, bukan perasa dari nanas ya kan? Nggak bisa gitu dong, Mali. Dikasih tahu juga, silakan. Kalau gue logikanya ya. Lebih ke infused water. Air putih, lo masukin lemon, rasanya jadi apa? Lemon. Nah, kopi. Kalau gue nih ya, kalau gue, nah berarti kalau kopi lo masukin strawberry, rasanya jadi apa? Strawberry. Nah yaudah. Menurut gue ya bukan kopi berarti kan, lo udah di itu. Kalau gue tuh, menurut gue ya, gue lebih ke infused water. Kalau dijual, gak ada yang larang, ya udahlah. Lo mau namanya apa kayak terserah. Tapi kalau kompetisi jangan lah ya. Kalau kompetisi jangan lah. Ya nggak tahu juga kalau misalkan kompetisi tiba-tiba ada yang selip. Ya namanya juri capek. Kan kita nggak tahu prosesnya dari ujung ke ujung. Tahu-tahu udah jadi hitam kayak begini. Iya benar. Gitu. Tahu-tahu enak aja ya. Iya. Kan kalau menurut gue kalau gue lihat sih kayaknya belum ada yang bisa ngedetect kali ini. Ada kemana satu stick. Pakai apa di alatnya? Bukan pakai alat. Jadi green kalau ke gap green bean-nya direndam. Kalau airnya berubah warna gitu, berarti ada infuse-nya gitu. Iya. Bisa jadi. Harus diituin. Lah, tapi mohon maaf nih, kalau kompetisi kan udah roasting nih. Udah posisi. Lo rendem jadi apa? Jadi hitam juga. Makanya ntar nonton episode 4, gua udah ngomong sama Mbak Mira soalnya. Iya. Kayak gitu-gitu. Kalau gue buat jualan sih sah-sah aja ya, jadiin gimmick segala macam. Gitu. Tapi kalau dibuat kompetisi janganlah. Iya sih, bahaya. Gitu. Kalau gue logikanya lebih ke infused water tadi. Gitu aja. Kalau air putih lo rendam aneh-aneh jadi rasanya beda, ya gimana kopi kan biasa suka ada air-airnya juga kan kalau lagi pas proses. Gitu. Gitu udah. Gak cuma susu, jadi kopi juga harus dituin. Cuma emang gak kelihatan aja. Lu main susu, lu main di pasca panen juga. Main apa lagi nih lu ke depannya nih? Main sepeda. Enggak. Itu bukan di kopi, woi. Tapi tahu Ri, gue juga bingung. Tapi pengaruh sih komunitas sepeda ke tempat jualan ini nggak sih? Ngaruh. Karena menurut gue, kalau gue pribadi ya, maksud gue kayak siapapun yang nyeduh nih sebenarnya, misalkan lo mau juara dunia kayak mau menang apa kompetisi kelurahan kayak kecamatan gitu kan. Kalau nggak ada community susah sih. Menurut gue yang lebih cepet tuh duitnya community. Lu main di situ? Main semua. Contohnya? Kayak lari, terus sepeda. Teman-teman lu bawa ke tempat lu? Iya, nggak. Kalau gue nggak mau jualan terlalu hard selling, cuma kenalan aja ya, gue dari something gitu. Kan pasti. Karena ngomong dari something, iya. Tadi kawan-kawan kita main deh. Iya, nah iya kayak gitu. Oh jualan banget lu ya kan? Kayak gitu-gitu. Pasti nyangkut lah. Nih Man, terakhir nih Man. Gua penasaran banget nih. Kan kadang-kadang gue sering merhatiin lu kalau ngomong nih, lu kan mulutnya racun banget nih. Kayak ada orang nih, pertama ngobrol sama lu nih, pertama tuh cerita doang tuh, gue mau bikin coffee shop nih gini. Berapa menit kemudian habis ngobrol sama lu, kalau gitu Mas Isman bisa bantu kita nggak buat nge-build apa ini? Itu cara lu mengeluarkan mulut manis tuh gimana? Gue nggak pernah nyuruh dia suruh gua. Tapi kenapa orang-orang banyak bisa jadi? Nggak tahu, makanya gue juga bingung. Kadang ada yang hubungin lewat email
gitu. Nggak, Kayak itu nih, kayak bos Banjarmasin. Langsung. Ya udah kadang apa ya kalau gue bilang sih kalau mau bikin sesuai budget aja gitu kan. Tapi kok tiba-tiba mereka bisa jadi nyangkut ke lu gitu? Iya makanya gue bingung ya. Kayak pakai susuk ya. Kayaknya gue harus ke Jakarta Timur nih. Susuknya Gitu. banyak banget aja. Gitu kadang ya udahlah terus bikin. Kadang gue juga nggak mau nerima juga maksudnya kayak gue ada kejadian pernah gue nggak dibayar deh gitu. Maksudnya kayak ya udah tapi ya udah gitu kan. Tapi kan selama ini ya gue nggak semuanya terima gitu. Gue takutnya orang mengiranya ntar gue bantuin ntar coffee shopnya harus rame ya kan kayak gitu ceritanya. Kan lu jaminan rame man. Ya enggak juga, makanya enggak sembarang terima gitu kalau lagi pengen aja. Soalnya kan selama ini gue juga memperhatikan tuh orang-orang yang jadi klien lu, orang-orang yang jadi customer lu kayaknya jarang yang komplain gitu. Ya alhamdulillah berarti. Berarti maksudnya apa sih yang lu tanamin ke lu ketika lu kerja sama orang lain? Ya treat ini kita anggapnya kerja sama dia deh, treat sebagus mungkin. Contohnya kalau mamanya lu sering jadi konsultan kan? Iya. Tapi bukan konsultan abal-abal kan? Kan bantuin lah, nggak mau konsultan, gue bantuin orang gitu aja. Soalnya gini, ada orang jadi konsultan nih, tapi kopi shop sendiri sepi gitu kan berarti nggak sukses sama tiba-tiba jadi konsultan. Iya, kalau lu kan rame nih tempatnya jadi konsultan nggak apa-apa iya, menurut gua gitu. Gue istilahnya bantuin orang lah. Ntar gua habis ngomong gini kok gua takut. Pokoknya istilahnya gue bantuin orang gitu. Maksudnya gue kadang. Tapi dibayar kan? Ya dibayar gitu. Kadang ya gue nggak mau masang price gede-gede lah. Jadi gue bantuin. Tapi pasti ada satu syarat deh kalau gue bantuin. Gue bantuin tapi pakai kopi C gitu. Oke. Gue mau, gue bilang gitu. Kalau nggak pakai kopi C, ntar dulu deh gue pikir-pikir gitu. Walaupun sebenarnya dia misalnya, udah tapi gue bayar lebih deh. Nah itu gue mikir-mikir tuh belum tentu gue terima. Gitu. Gue nggak apa-apa dibayarnya nggak gitu gede, tapi dia pakai kopi C something. Emang lu nggak mau pakai jasa lu aja nggak tanpa harus membawa C something gitu? Enggak, gue harus pakai kopi C something. Kan gue lahir dari C something. Anjing loyal banget lu sama brand lu ya. Kayak gitu, maksudnya ya udah kalau mau ya udah. Kayak sekarang nih, misalnya ada satu brand di Malang. Itu nungguin gue 1 tahun loh, Ri. Anjing. Lu gila juga lu. Gue bilang, lu cari aja yang lain gitu kan. Lu nanya gak? Alasan dia mau sama lu? Kita udah nyari di Malang. Ya kalau lu nyarinya di Malang maka gak ketemu. Maksud gue carinya Jakarta juga, di Surabaya gitu maksud gue. Udah Mas Isman aja deh, gue bilang gitu. Alasannya dia pilih lu apa? Baru kemarin gue kasih menu, kemarin tuh Ri, gue kasih menu. Dari pandemi, sebelum pandemi gue. Lu beda, udah berapa tahun tuh? Sombong lu. Ya kan gue bilang. Gue aja pas pandemi ngurusin something aja ribet, ngurusin orang. Ntar orangnya malah berantakan gitu. Akhirnya ntar kayak baru November buka di Malang ini. Setahun ya nungguin lu ya? Ini baru kemarin gue kasih menu, dia happy kan. Wih udah keluar menunya katanya. Gua nunggu komandante gua datang aja 10 hari gua nggak sabar man. Ini nungguin Jahat, lu ya? setahun anjing. Lu jahat lu. Gue bilang, ya udah ntar gue ke Malang tapi ntar aja pas buka, pas mau buka. Jadi seminggu sebelum buka gue baru ke situ jadi trading gitu seminggu lah. Tapi rata-rata klien yang sama lu puas lah ya? Ya alhamdulillah. Kadang minta di treat lagi gitu loh. Kayak misalkan kayak ada, Mas saya mau buka cabang. Saya gunain Mas pesan lagi misalnya gitu kan. Kadang gue pikir jangan, maksud gue lu ntar bayar gue lagi ngeluar uang. Walaupun sebenarnya gue butuh uang gitu kan misalnya gitu. Kenapa lu nggak kopi yang ada? Maksudnya? Kopi yang ada dari outlet pertama, ya itu tinggal kopi doang ukurannya, terus mesin-mesinnya. Oh, maksudnya di copy paste doang? Iya, ntar lu hubungin gue lagi pas ambil kopinya aja dari Sego. Ya mungkin kalau beberapa orang pasti diambil kan duit gitu kan. Kalau gue enggak. Ternyata lu gak mikir cuan-cuan banget juga man ya? Ya mikir duit juga. Maka kasihan lah Uri gitu kan, maksudnya kan kita juga di coffee shop, duitnya emang gede. Ya karena lu berada di posisi yang sama, punya coffee shop juga, jadi lu sadar lah ya bahwa iya gitu, maksudnya berat membangun brand. Oh kenapa emang nggak mau? Kadang kan ada orang yang kayak gitu kan, kayak nggak mau bantuin lagi ya. Bukannya nggak mau bantuin, gue mau. Tetep gue bantuin, tapi lo tinggal kopi-kopi aja yang ada gitu. Lo tinggal aplikasikan yang lu udah ngerti. Itu ada kayak gitu. Baru. Ada yang misalkan, nih mas buat jajan gitu-gitu. Gue bilang, hah? Gak usah, kan lo udah pakai kopi C, gue bilang. Ini lagi dibantuin. Gak usah. Lu dikasih duit jajan berapa puluh juta kalau boleh tahu? Kadang gue berapa puluh juta anjing? Enggak, kadang gue kayak misalkan kayak, duh jangan. Tapi itu kadang kalau duit tuh gue tolak, Ri.
Serius lu? Sumpah. Yang lu tolak berapa banyak kalau boleh tahu? Nggak, kadang gue bilang Anjing, nggak mau nyebut angka. jangan uang, gue bilang gitu, biar ada hasilnya, gue bilang. Jadi apa? Ya udah gue minta laptop gitu. Oh. Makanya dia beliin laptop gitu. Kalau yang kenapa lu nggak mau terima uang? Kan udah jadi outlet yang pertama ini yang kedua misalnya gitu. Kasih laptop. Gitu. Laptopnya apa kalau boleh tahu? Biar gue bisa nerka harganya anjing. Biar pokoknya ya laptop zaman sekarang gitu kan yang keren-keren gitu. Yang Asus ROG 30 juta. Nah gitu juga, gue kan nggak gamer anjir. Enggak lah. Ada laptop keren lah gitu. Ada gambar apel digigit gitu. Gitu. Apa digigit kayaknya mahal man ya. Nah, gitu, kadang ya udah gitu. Ya kayak ini aja udah ada beberapa lagi kayak, Mas mau buka lagi. Udah tinggal kopi aja, bukan. Kita tinggal hubungin saya something buat kopinya. Itu mungkin kalau konsultan yang lain, wah cuan nih. Nah itu gua nggak tahu kalau itu. Nah saya ada service charge lagi. Tapi gua kalau kayak gitu jadi nggak dipatok gitu loh, Ri. Gua mau ke situ terserah nggak apa-apa. Nggak bisa ngatur gua kan. Iya. Kalau lu dibayar kan lu diatur-atur. Gitu. Oh, lu ngambil aspek dari situ juga ya, nggak mau diatur juga ya? Iya, agak sulit gue kalau lagi nggak mood gitu kan. Tapi klien lu udah banyak banget kan? Ya alhamdulillah. Makassar. Jadi bagi yang mau bangun coffee shop bisa kali. Aduh. Nelponin Isman. Ketemu di ABCD kali. Banyak cari yang lain aja. Nih, ini beneran terakhir nih man. Saya something mau dibawa kemana? Ke depannya bakal jadi brand seperti gue apa? cita-cita ya? Iya, cita-cita jadi lu. Starbucks, stay something. Cita-cita gua tuh naik. Iya. Maksudnya dari Starbucks tuh outlet yang banyak atau yang Ya gimana? banyak, sistemnya kayak Starbucks. Terus ya udah kayak itulah. Jadi kayak Starbucks. Jadi kayak chain. Ya udah orang ke situ, mana ada lu nanya berapa panasnya gitu. Berapa kopinya apa? Gitu-gitu loh. Emang masih ada di Say Something yang nanya begitu? Ya ada lari, gua rasa nggak cuma di Say Something kali mah. Enggak, maksudnya di khusus Say Something. Ada. Kadang-kadang gua lagi kayak ngukur pakai apa sih? Kayak green bean gitu kan gua ada istilahnya alatnya namanya Paukit kan. Buat water activity kadang ditanya buat apa gitu-gitu. Gue kadang kalau berhadapan sama gue sendiri gue ngomongnya kan. Kadang apalagi kalau dia misalkan udah gue belum jawab, dia nanya udah banyak banget nih gitu kan kayak ya pokoknya ada satu kejadian lah pokoknya. Nah, kenapa pakai alat itu? Sebutuh apa kopi buat itu? Bla 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 bla. Gue cuma jawab, ya gue butuh aja, gue punya duit, gitu doang. Jadi kan selesai. Makanya gue agak takut nih mas sama Isman tuh ngeri. Gitu. Itu mau butuh atau enggak yang jelas kan ya, gue butuh itu buat kalau beli green bean nggak kayak kucing dalam karung, apalagi kan kalau bikin proses pasca panen kan. Iya. Gitu kayak Paukit tuh penting banget. Kali kalau buat apa sih yang sekarang tuh eventnya COI itu kan oke. Berarti Say Something kalau lu bilang mau kayak Starbucks bakal buka di pulau lain. Iyalah kalau ada mah. Kalau ada yang bayarin. Franchise apa? Bisa mungkin enggak ya. Tapi kayaknya yang semi ini yang kecil ini franchise nih. Kan mungkin kayak modelan tuku kan belum siap gitu loh, Ri, pengen franchise. Sebenarnya gua sama si Aldo tuh pengen franchise, tapi belum siap gitu. Takut ini, kalau takut lepas produknya berubah. Iya, itu kan bener kan? Bener kan? Karena menurut gua, nah, lu sadar gak kenapa Say Something mesinnya beda-beda? Kenapa? Ya kan lu lihat deh semua outletnya beda. Iya. Kan menurut gua paling sulit itu jaga konsisten di setiap toko. Jadi mesin nyesuaiin sama Ya udah daerah yang gue mau aja mesin apa misalkan. Ada mesin apa nih orang-orang belum beli misalkan. Kayak terakhir tuh, wah Jilo cakep nih gitu kan. Kan biasanya kan orang buka cabang mesinnya sama tuh. Iya, kalau gue ya ikutin aja. Sebenarnya mesinnya masa karena menurut gue yang penting kalau buka outlet tuh yang menurut gue nih ya. Itu udah pasti beda deh walaupun kopinya sama. Terus ya pasti sulit yang deh, dipertahankan apanya dong? Kalau buka outlet baru? Iya, hospitality aja konsepnya setiap itu beda. Jadi kalau ada orang bilang, gue ke Say Something Kemang sama Say Something Meruya kopinya beda nih, lu sakit hati nggak? Iya. Lah kata lu nggak masalah kalau beda, yang penting ya udah mau gimana, tapi ya udah mau gimana. Jadi ya udah biasa. Gua kira ya udah gitu. Emang beda logika aja nih. Air Jakarta Barat sama air Jakarta Selatan, coba. Kita panggil Andiva apa gitu. Beda kan? Nah, lu tanya Andi dah. Yang gue tahu nih ya, gue pernah ngecek aqua mineral ini sama gelas sama galon sama botol seliter itu beda-beda loh. Iya. Ya kan? Lah apalagi air sumur, apalagi jet pump. Jadi walaupun cabangnya beda, yang penting hospitality. Ini kalau dibilang awal-awal memang sakit hati. Ini beda. Ya udah pasti beda loh. Tapi gue pikir ya udahlah.
Yang penting hospitality-nya tetap sama konsepnya gitu, kayak di Kemang kan lebih ke kayak Dokpak gitu. Kalau Kemang tuh kalau di Meruya kan lebih kayak gitu. Orang kerja terus ada yang les. Atau enggak kayak gua dulu ke Meruya kalau bawa cewek takut ketahuan anak Jaksel, gua bawa dia ke Meruya. Gitu. Pokoknya kalau ditanya saya something mau dibawa kemana, gue pengennya jadi kayak Starbucks sih. Ada target tahun nggak? Apanya? Ada target tahunnya nggak? Maksudnya Nggak wah ada 2025 20 cabang. Pokoknya manajemennya solid, kayak dalamnya dulu solid, terus bikinnya kayak Starbucks. Udah mulai terwujud ya? Ya walaupun sebenarnya konsep yang di Alsu tuh mirip-mirip Starbucks tuh di Alam Sutra di mall. Tuh gue bener-bener duplikat Starbucks tuh kayak Starbucks outletnya. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak Starbucks lah gitu, gue pengen banget ya. Jadi kalau orang mengira Starbucks itu B aja, enggak lah, bagus buat gue. Cuman anjing. Iya, maksudnya bagus tuh dari penjualannya gitu. Seru aja gitu. Orang datang nggak banyak nggak cincong gitu loh. Mas maca gitu, bodo amat ya kan. Kan jadi duit. Mas caramel macchiato gitu. Mas espresso jadi espresso. Gue mau kayak gitu, intinya kayak gitu. Yang jelas semua orang datang itu ngopi aja. Kalau bisa. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Yang penting jadi kopinya aman, tempatnya aman, udah. Iya. Nyenengin semua orangnya. Oke deh Man, terima kasih banyak sudah memberikan kopi, sudah mau datang. Oke teman-teman, and this is my time.